Okay. The first is cognitive factors. There are intelligence that connect with our brain. And then the second is language aptitude. And then the third is learner beliefs. If you want to know more explanation about all of this, please open your e-book. Ya, e-booknya pernah dibuka nggak sih? Pernah dibaca? Halo, halo. Pernah dibuka, Miss. Halo, Miss. Iya, pernah dibuka. Dibacanya pernah nggak? Pernah, Miss. Pernah, tapi baru separuh. Keren. Bagus itu, sudah separuh. Nanti dilanjut lagi ya. Iya, Miss. Oke, Ya, tadi temannya sudah menjelaskan tentang ini. Next, about cognitive factors. There are motivation and willingness to communicate. Jadi dalam konatif itu ada motivation, itu motivasi ya, dorongan. Kemudian willingness to communicate, keinginan untuk berkomunikasi. Then the third is affective factors. Nah, yang ditanyakan Nabila, siapa tadi? Andina tadi, about the correlation between affective factors and language anxiety. Di sini arti kata afektif itu apa? Afektif itu kan berhubungan dengan perasaan. It is connected with our feeling. Feeling itu kan perasaan. Nah, di sini ini para presentator tadi dapatnya itu dari buku. Nah, dari buku menerangkan seperti ini. Jadi, dia yang nulis seperti ini. Ada language anxiety. Nah, hubungannya apa? Anxiety ini tidak hanya berhubungan dengan apa tadi kejiwaan ya, mental health. Nah, itu juga betul, tapi di sini maksudnya yang berhubungan dengan language, dengan bahasa. Nah, kecemasan di sini saya pernah tahu itu dari namanya siapa ya namanya? Tokoh Brown itu anxiety itu adalah a state of mind connected with feelings of uneasiness, frustration, self-doubt, and worry. Jadi kecemasan di sini itu kecemasan berbahasa. Ada namanya kekhawatiran, kemudian keraguan-raguan. Kan kalian sendiri pasti pernah mengalami ya, misalnya ketemu turis atau ketemu dosen, mau bicara pakai bahasa Inggris. Aku takut, nanti kalau salah gimana? Mesti pernah ya? Pernah. Nah, itu kalian maksudnya ke ini, kecemasan, language anxiety. Terus frustasi, belajar bahasa Inggris nggak bisa-bisa. Itu juga masuk anxiety. Terus uneasiness, jadi tidak mudah. Kan everyone has a capability to learn language because there are so many factors that connected with this problem. Gitu, jelas ya? Jadi hubungan dari afektif ke language anxiety ini jelas ya? Tadi yang tanya Andina Nabila. Baik, makasih. Oke. Terus di buku itu ada mixed factors. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ada faktor-faktor lain selain ketiga tadi konatif, kognitif, sama apa tadi afektif. Ada personality. Personality itu apa? What is personality? Kepribadian. Iya, berhubungan dengan kepribadian seseorang itu kan beda-beda. Kemudian ada namanya learning style yang saya tanyakan tadi. Learning style itu gaya belajar. Umumnya itu ada audio, ada siswa yang bisanya belajar itu dengan mendengarkan. Ada juga yang dengan melihat gambar. Ya, terus harus dicampur juga ada yang harus dijelaskan oleh gurunya sambil melihat apa kayak demonstration atau presentation gitu. Itu learning style dari kita kan masing-masing beda. Jadi itu mempengaruhi gimana caranya kita memperoleh bahasa. Then I got the several factors, general factors that affect second language acquisition from Alice in 1985. There are age, aptitude, personality, cognitive style, motivation, intelligence, and attitudes. Ini sebetulnya hampir sama dengan penjelasan yang tadi di buku kalian.
Cuma mungkin ada sedikit tambahan ya, ada age. Tadi kan belum ada age. Age itu usia. Otomatis mempengaruhi ya dalam pemerolehan bahasa. Nah, coba kita lihat one by one. Motivation. It is one of the most important factors in second language acquisition. Richards believes that motivation is a factor that determines a person's desire to do something. It is obvious that learners who want to learn are likely to achieve more than those who do not. Nah, dari kalian sendiri motivasinya beda mesti ya dalam mempelajari bahasa kedua. In this case is English language. So we have different motivation. Ada yang pengen banget cepet bisa, ada yang ntar aja deh gitu. Ujian masih lama, TOEFL masih lama, ya kan? Nah, ada yang pengen cepet-cepet bisa, cepet-cepet menguasai ilmunya, kata bahasanya, dan lain-lain. That is the explanation from motivation. Then there are types of motivation. The first is integrative motivation. And the second is instrumental motivation. You can read on your slides about this. Nah, jadi ada dua ini ya, motivasi, ada integratif. Itu di sini seseorang belajar bahasa itu karena dia tertarik dengan orang dan budayanya. Budaya dari bahasa target. Misalnya kalian belajar bahasa Inggris, itu seneng kalau lihat orang misalnya Amerika atau Australia itu seneng melihat budaya mereka, dan kalian itu ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti mereka atau dari budaya lain yang berbicara bahasa yang sama seperti mereka. Kemudian instrumental motivation. A learner's goals for learning the second language are functional and useful. Jadi di sini fungsional dan berkaitan dengan kebermanfaatan. Contohnya dia pengen dapat pekerjaan. Kalau misalnya jurusan kuliahnya itu matematika, dia harus belajar bahasa Inggris ketika dia ingin mendaftar pekerjaan misal untuk sebagai dosen. Itu kan dia harus ada TOEFL-nya. Nah, makanya dia belajar bahasa Inggris. Terus to pass the test, yaitu tadi untuk melewati tes. Ada TOEFL, ada IELTS, dan lain-lain. And to enable him to read foreign newspaper, etc. Jadi untuk mempermudah dia untuk membaca bacaan dari foreign language. Jelas ya tentang motivation? Halo, masih menyimak? Oke, I will continue. Oke. Next, there are intrinsic motivation and extrinsic motivation. Ini bisa dilihat. Intrinsic, ones for which there is no apparent reward except the activity itself. It aimed at bringing about certain internally rewarding consequences, namely feelings of competence and self-determination. Intrinsic ini mulai dari dalam diri. Kalau extrinsic, it motivated behaviors expect a reward. Dia mengharapkan reward itu hadiah. For example, money, a praise, or positive feedback. Jadi belajar bahasa itu karena dia pengen dapat ini, prize. Next, about attitude. Attitude itu apa? Attitude ini di sini ya, dijelaskan ya. It is a set of beliefs about the target language culture, their own culture, and in case of classroom learning, of the teachers, and the learning tasks they are given. Kemudian, language attitudes are the attitude which speakers of different languages have toward others' language or
to their own language. And then expression of positive or negative feelings toward a language may reflect impression of linguistic difficulty of learning, degrees of importance, etc. Later, I will share this PowerPoint to you. Who want this? You can ask me to share. And then ini ada 3 tipe. 3 kinds or 3 types from attitude based on Stern opinion. The first is attitude towards the community and people who speak L2. Jadi attitude terhadap komunitas dan orang yang berbicara bahasa kedua. Yang kedua, attitude towards learning and language concern. Jadi terhadap pembelajaran dan bahasa. The third, attitude towards language and language learning in general. Terhadap pembelajaran bahasa secara umum. Lanjut, ada age. Age, tahu ya, age ya, usia. Nah, di sini dikatakan it is generally believed that children are better at language acquisition than adults. Banyak yang mengatakan seperti itu. Age, tentang usia. Next, intelligence. Tadi sudah dijelaskan oleh temanmu. Nah, di sini ada kalimat seperti ini. Learners with high IQ achieve better results of language test. Ini dari sini, what is your opinion from these sentences? Ini loh. Learners with high IQ achieve better results of language test. Kalian setuju nggak dengan statement ini? Kalau orang yang IQ-nya lebih tinggi itu, hasil tes bahasanya lebih tinggi. Kalian setuju nggak? Coba share your opinion. Ayo. Ada yang mau sharing tentang pendapatnya? Kalau ada kalimat seperti ini bagaimana? What do you think? Lena mana Lena? Lena, Nabila. Ayo, please give your opinion about this statement. Setuju atau tidak? Yes, Miss. Agree? Yes. Oke, alasannya apa? What is your reason? Okay, based on my opinion, I agree if that the learners with high IQ achieve better result of language test. Because when you have a high IQ, it means you can to memorable all the material, then you can more have improved your knowledge gitu, Miss. Jadi ketika kita punya IQ-nya tinggi, kita kan berarti punya otak yang cerdas gitu kan, Miss. Jadi kita bisa menghafal for the grammar and many things about language. So it can make the learners with high IQ is get a better result for language test. Okay, thank you for your great opinion, Lena. Ya, setuju ya. Oke. Yang lain mungkin juga setuju. Biasanya seseorang yang IQ-nya lebih tinggi itu they have more capability to memorize the vocabulary, the grammar of English, and so on. So they will have the better result if they take the language test. Thank you. Next, there are 8 types of intelligence. Nah, tadi belum dijelaskan ya, ini saya menambahkan. So, I add a brief about this. Ada 8 type, ada 8 tipe intelligence. The first is about linguistic. Written language, the capacity to use the language to accomplish certain goals. Jadi linguistik berhubungan dengan
kepekaan untuk berbicara dan menulis. Ya. Kemudian logical mathematical. It is ability to detect pattern, reason deductively, and think logically. Kalau matematika itu berhubungan dengan logika ya, jadi ada pola-pola, kemudian ada alasan-alasan dan berpikir secara logis. And then spatial. Spatial, it is ability to recognize and use the patterns of wide space and more convenient areas. Jadi ini area yang lebih luas. Spatial. Kemudian musical, capacity to recognize and create musical pitches and rhythmic patterns, pola-pola ritmik. Ini berdasarkan pendapatnya ini, Bapak Gardner. Kemudian ada namanya bodily kinesthetic, ability to use mental abilities to coordinate bodily movements. Kinesthetic, jadi pergerakan apa ini namanya? Pergerakan tubuh. Terus ada interpersonal, capacity to understand intentions, motivations, and desires of other people. Jadi kemampuan untuk memahami intentions, intensi maksud atau tujuan orang lain, kemudian motivasi dan keinginan orang lain. Kemudian intrapersonal, ability to understand oneself, to develop a sense of self-identity. And the last is naturalistic, ability to understand the natural world, kemampuan untuk memahami dunia alam ya. Nah, ini ada aptitude, tadi sudah dijelaskan temanmu ya, kayaknya learning style, yang saya tanyakan tadi ada kinestetik, ada audio, dan juga ada visual. Nah, itu namanya jenis-jenis learning style. Terus di sini ada faktor lagi, personality, a set of features that characterize an individual. Jadi personality yang dikatakan teman lu tadi adalah kepribadian seseorang tuh beda-beda. Jadi cara untuk dia belajar bahasa juga beda-beda. Nah, this is the kinds of personality. Ada, namanya kalian pernah dengar introvert sama extrovert ya? Kalian masuk kamu anaknya gimana? Introvert apa extrovert? Gitu kan, sering kalian nanya ke temannya. Terus self esteem, inhibition, risk taking, and then anxiety tadi kecemasan sudah, sama empati. Empati paham ya? Nah, self esteem ini nanti dibaca, kemudian risk taking, and then anxiety, tadi yang saya katakan ini ya, ada keraguan-raguan, ada kekhawatiran, frustasi, kalau empati, keinginan untuk mengetahui, untuk peduli, empati, peduli dengan orang lain. Terus, nah, di sini ada lagi internal sama external factors yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Nah, ini belum dibahas sama sekali ya tadi external factors. Ada curriculum, instruction, motivation udah. Kemudian access to native speakers, and then culture and status. Nah, tadi, oh iya ada yang tanya tadi ya. Lena tadi tanya, di mana sih kita bisa dapat partner, ya kan? Partner atau peer untuk berbicara bahasa Inggris. Iya, Miss. Nah, iya namanya partner, itu kita yang harus aktif cari sendiri ya. Saya dulu pernah, itu namanya pengen belajar, pengen cepat bisa kan harus praktis. Speaking itu kan harus praktis. Nah, saya itu memaksa teman saya untuk berbicara, mau nggak mau kamu harus menjadi partner saya, ngomong. Terus saya dulu itu di kos, nah saya itu berbicara bahasa Inggris itu dengan teman saya yang dia itu nggak paham bahasa Inggris. Pokoknya intinya dia mendengar gitu aja. Kalau dia paham ya dia respon, kalau enggak ya yang penting dia mendengar. Dan yang penting saya itu berbicara everything in English. So I speak everything in English. Entah itu salah, entah itu benar, I don't care because I just want to practice
gitu. Jadi the more we practice, the more we can get the fluent of our L2 language gitu ya. Jadi jangan pernah lelah untuk praktis. Kalau Lena nggak punya temen atau temennya nggak mau, kadang kan males ya, enakan ngomong pakai bahasa Indonesia gitu, paksa aja, ayo kita sama-sama belajar gitu. Oh salah ya nggak apa-apa kok, ya gitu ya Lena ya. Oke, Miss. Nah ini tolong diperhatikan, please pay attention in internal factors, ada age, personality, motivation, experiences, cognition, and native language. Ini beberapa ada yang belum saya jelaskan. And then ada external factors. Tadi ya. Nah, sekarang it's time for your assignment. Tolong dibaca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan ke saya. Any questions about the task? Ini tugas kelompok lagi ya, Miss? Iya, kelompoknya sama aja biar nggak bingung. Paham kan tugasnya apa? Iya. Miss, ini maksudnya gimana ya, Miss? Udah, ya, Apa ini adanya? Please find a brief description of its external and internal factors. Ini tadi kan sudah ini ya, diperhatikan ya. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Nah, ini kan ada kurikulum, instruksi, motivasi, akses kepada pembicara asli, budaya dan status. Nah, ini pengertiannya apa sih? Kan saya belum menjelaskan. Nah, tugas kalian adalah cari atau bisa dideskripsikan sendiri kalau kalian memang sudah tahu. It's okay. Menjelaskan. Oke, Miss, paham. Ya. Oke. Ini internalnya. Nah, ini Miss, dalam nanti apa? Ya, gimana? nanti ini nggak dipresentasiin kan? Cuma Enggak. Hanya dikumpulkan saja. Kan ini mudah kan? Ini banyak ini definisinya. Ini juga tadi sudah dijelaskan temanmu dan sudah sedikit saya singgung. Age, personality, motivation, sudah ada jenis-jenisnya tadi. Tinggal kalian mengulangi aja. iya, Miss. Ya. Iya, Oke. Miss. Sudah Oke. paham semua? Paham, Miss. Oke. Thank you. Thank you so much for your participation today.